Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan melalui pembacaan balap kita di dalam Bilangan pasal 12 sampai dengan Bilangan pasal yang ke-14. Tetapi saya akan membacakan di dalam Bilangan pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua saja ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, apa yang dikatakan oleh Miriam dan Harun sudah begitu menjelaskan bahwa mereka tidak pernah bersyukur. Mereka sangat iri terhadap Musa. Mereka tidak ingin hanya Musa yang mendapatkan hak istimewa dari Tuhan, sehingga tidaklah mengherankan apabila perkara perempuan Kus itu menjadikan celah agar Musa tidak lagi menjadi seorang nabi. Saudara yang terkasih, seringkali kita seperti Miriam dan Harun yang tidak pernah bersyukur dan selalu iri kepada orang lain. Saat melihat orang lain berbuat salah, kita hakimi. Kemudian kita meminta dia untuk mengambil semua berkat yang orang itu sudah miliki, lalu memberikannya kepada kita. Nah saudaraku, kalau kita terus-menerus tidak mau bersyukur, atau mungkin kita iri terhadap orang lain, saudara, mungkin saat ini kita masih aman-aman saja. Tetapi suatu saat Tuhan akan turunkan murka atas kita, bukan pada orang yang kita lihat berbuat salah itu. Saudaraku, murka Tuhan yang biasa atau yang sering kita lihat, murka yang Tuhan turunkan itu seperti apa? Kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita kasihi, atau kita mengalami celaka, atau kita menghadapi atau mengidap penyakit berat. Nah saudaraku, lihat di dalam Bilangan 29 ayat 9 dan ayat 10. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta seperti salju, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Nah saudaraku yang terkasih, di dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-30, Raja Salomo mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah saudaraku, iri hati timbul dari hal yang sangat sederhana, yaitu sering membanding-bandingkan. Itu sebabnya daripada kita sibuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, saudaraku, marilah kita lebih baik mulai menghargai dan bersyukur atas apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita saat ini. Kemudian mari kita fokus untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Dan percayalah, dengan melakukan hal ini, maka hidup Anda, hidup saya, hidup kita semua terbebas dari sikap iri hati. Dan kita pun akan membangun hubungan dengan orang lain semakin lebih baik. Saudara, maukah kita melakukannya? Mari kita mohon kepada Roh Kudus untuk menjelajah hati-hati kita dan menghancurkan semua iri hati yang masih mengikat kita, sehingga damai sejahtera Tuhan
turun di dalam kehidupan kita dan menguasai hati kita semua. Puji nama Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.